Oke, kembali lagi dengan Dan Baikut. Kali ini kita akan bahas mengenai list atau array. List atau array dalam Python digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam single variable. Nah, di sini ada contohnya. Nama variabel sama dengan kemudian menggunakan kurung siku. Dalam kurung siku ini, di sini dia berisi koleksi atau list. Ada integer, string, float, ataupun juga boolean yang bisa dipakai di dalam list. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya tanpa menggunakan list. Di sini aku buat variabel friend 1, ada Budi, friend 2 ada Andi. Kemudian kita cetak lognya untuk masing-masing, yaitu friend 1 dan friend 2. Kemudian kita jalankan, maka akan munculkan Budi dan juga Andi. Nah, dengan adanya list atau array, kita bisa memasukkan Budi dan Andi menjadi satu variabel. Misalkan friends namanya, kemudian kita menggunakan kurung siku, dan kita masukkan Budi ke dalam list. Lalu di sini koma, di sini kita cut, kita paste di sini, kita hapus, dan kita panggil friends. Dan jalankan, dan setelah dijalankan maka hasilnya adalah Budi dan juga Andi. Maka hasilnya adalah list array. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin mengakses hanya Budi saja? Caranya adalah kita panggil untuk variabel array-nya, yaitu friends. Kemudian kita menggunakan 0. 0 adalah indeks awal dari Budi. Jadi kalau misalkan kita ingin memanggil Budi, berarti Budi dia berada di dalam indeks awal, yaitu 0. Dalam array, indeks dimulai dari 0. Kemudian 1 dan juga seterusnya. Kalau misalkan kita simpan dan kita jalankan, maka hasilnya adalah Budi. Oke, kemudian kalau misalkan kita ingin memanggil Andi, berarti dia berada di indeks yang ke-1. Dimulai dari 0, kemudian 1. Jalankan, maka hasilnya adalah Andi. Kalau misalkan kita menambahkan kembali menjadi Denny gitu ya, kemudian Dodi, ada juga Ani, misalkan 0, 1, 2, 3. Kita ingin mengakses Dodi 3, kemudian kita jalankan, maka hasilnya adalah Dodi. Dodi dia berada di indeks yang ketiga. 0, 1, 2, dan 3. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin mengakses Ani? Kalau untuk mengakses Ani, kita bisa juga untuk menjadi indeks yang keempat, karena 0, 1, 2, 3, dan 4. Masukkan 4, simpan, menjadi Ani. Nah, dari depan dimulai dari 0, tapi kita juga bisa dari belakang mulainya. Kalau dari belakang mulainya, kita bisa menggunakan negatif 1. Ini kan hasilnya adalah Ani. Nah, kita bisa menggunakan negatif 1. Negatif 1, dia dimulai dari belakang. Kalau kita simpan dan kita jalankan, maka hasilnya adalah sama, yaitu Ani. Lalu kita ingin mengakses Budi nih dari belakang, berarti minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5. Print friends minus 5. Simpan. Dan setelah disimpan, maka hasilnya adalah Budi. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan kita ingin menghitung berapa banyak sih koleksi atau list di dalam friend? Nah, kita bisa menggunakan print, kemudian friends. Di sini depannya adalah len, kemudian bungkus friend-nya. Simpan, dan setelah dijalankan, maka totalnya adalah 5. Total 5 karena untuk len, dia akan menghitung yang berada di dalam list atau array, maka dia dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka totalnya adalah 5. Tapi kalau misalkan kita tambahkan kembali gitu ya, menjadi Dani, kemudian menjadi Dodiawan gitu ya, simpan,
jalankan, maka hasilnya adalah 7. 7 karena dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau untuk menghitung berapa banyak list atau dalam array, kita bisa menggunakan len yang dimulai dari 1. Kalau misalkan kita ingin mengakses indeksnya, indeks elemen yang berada dalam friend, kita bisa dimulai dari 0. Dari sini dimulai dari 0, dan kalau dari belakang, kita bisa menggunakan -1. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini, dan semoga bisa bermanfaat. Bye.